Kita punya 1000 alasan untuk terus tetap bertahan hidup, meskipun seringkali untuk dikecewakan. Namun selalu ada harapan yang membuat kita untuk kembali kuat. Dan kita juga punya satu alasan untuk tidak menjelaskan. Sebab banyaknya orang yang datang hanya sekedar ingin tahu, bukan karena rasa peduli. Oke, kawan-kawan, ini sekarang udah jam setengah 8. Jadi hari ini kita baru bisa start trekking karena kemarin itu emang nggak efektif buat lanjut perjalanan. Dan jadinya kita bermalam itu di tempat kita mengurus surat keterangan kesehatan. Itu cukup bayar 60.000, apa 10.000 satu orangnya. Karena kami berenam jadi bayar 60.000 dan sudah bisa bermalam di sini. Sama ada dikasih makan juga di sini. Ini kita baru selesai sarapan dan siap-siap mau mulai trekking. Ini kita udah mulai mendung sih. Ya semoga aja lancar sampai pos 5. Target pos 5 untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Marilah kita sama-sama mendahului perjalanan kita dengan berdoa. Saya izinkan saya memandu doa dengan menurut kepercayaan kita. Bara silakan menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat pukul 8 pagi waktu setempat, kami pun mulai trekking meninggalkan pedesaan dengan ritme langkah yang terbilang santai. Anehnya, hari yang cerah seketika mendung ketika kami mulai menerabas jalur pendakian. Baru saja melangkah, kami langsung dihadapkan dengan jalur beton. Bagi kebanyakan pendaki, dan termasuk saya sendiri, jalur beton di tengah hutan adalah hal yang paling menyebalkan. Yang seharusnya bisa berjalan lebih santai, terasa menjadi sebuah pemanasan. Mungkin ini salah dari kami juga, yang kurang latihan fisik tambahan. Tapi bukan karena alasan, pekerjaan dan lain hal lah yang membuat kami kurangnya kesiapan. Jangan heran jika motor masih lewat di jalur pendakian. Saya selalu yakin, ekonomi dan ekosistem adalah masalah yang tidak pernah terselesaikan. Tenang saja, motor cuma sampai di pos 1. Setelahnya, pendakianmu tidak akan terganggu. Dari basecamp sampainya menuju pos 1, kami banyak menemukan sumber air. Tak ingin melewatkannya begitu saja, di sumber air terakhir sebelum pos 1 lah kami singgah sebentar, sejenak beristirahat, dan mengambil air untuk minum di jalan. Bukannya ambil air tapi malah mandi. Aduh, enak banget air gunung, asli dari gunungnya. Oke, ini kita sudah di pos 1. Ini kita istirahat dulu, sejenak nyantai-nyantai, ngopi, sebat, 2 bat, 3 bat, 4 batnya baru jalan. Mantap-mantap. Tanpa berlama-lama, di pos 1 kami hanya singgah sebentar saja untuk kembali mengatur nafas yang terpenggal. Rombongan pun kembali menyusuri jalur pendakian. Kontur trek sudah berubah bentuk. Lahan yang tadinya terbuka berganti menjadi rimbunnya pepohonan. Jalanan yang sempit dan pinggirannya jurang membuatnya liciut. Tak terbayang ketika hujan, jalanan menjadi licin, salah pijakan dan hilang keseimbangan, entah menjadi apa satu di antara kami di bawah sana. Yang lebih saya takutkan adalah Kak Roni, mengingat sol sepatunya yang lepas dari pos 1 tadi. Lagi pula ini terjadi di luar dugaan, sebab dari itu ia tidak membawa sepatu cadangan. Sayup suara air mengalir terdengar dari kejauhan. Kata Kak Ron yang sudah pernah ke sini, itu pertanda sudah mendekati pos 2. Saya mulai merasa gemas dengan sendirinya. Kata hampir, seolah tak ada arti melihat jalur yang semakin memaksa untuk pulang saja. Langkah semakin melambat. Rasanya ingin menghempaskan tubuh ini untuk bersandar.
Roti tawar dan teh manis yang menjadi sarapan kami tadi memberontak ingin keluar. Kesabaran benar-benar diuji. Selain harus bergerak aktif mendokumentasi untuk kelancaran jurnal saya, sesekali saya harus berada di paling belakang, menemani Kak Bara yang langkahnya mulai terengah-engah dan napasnya kembali terpenggal-penggal. Tapi saya salutkan sama Kak Bara, meski kondisi fisiknya mulai melemah, dari mulutnya tidak sama sekali keluar kata menyerah. Oke, jadi kita udah di pos 2. Rencana ini mau makan siang dulu kayak karena udah jam 12. Mau makan siang, istirahat, sholat. Nah, habis itu baru nanti lanjut ke pos 3, pos 4 sampai pos 5. Kita akan di pos 5 untuk hari ini. Dan uniknya di belakang itu ada toa kayak bisa buat rehat-rehat sambil ya mantap lah pokoknya. Kurang lebih sekitar jam 12, tim Kelana Nusantara pun tiba di pos 2. Disinilah rencananya kami akan istirahat lebih lama, istirahat sholat dan makan siang. Kali ini giliran Adel yang memamerkan skillnya dalam memasak untuk menyiapkan makan siang. Tentunya tidak sendirian, Adel dibantu oleh Kak Uni. Lalu yang laki-laki ya ikut membantu juga kok, membantu menghabiskan makanannya saja. Hehehe. Butiran gerimis kini datang dengan jumlah yang lebih banyak ketika kami hendak lanjut pendakian. Kak Roni sempat berkata, jalur menuju pos 2 ke pos 3 lah yang banyak membutuhkan stamina, fokus, dan konsentrasi. Kak Roni tidak salah. Sejauh ini, jalur ke pos 3 lah yang banyak menguras tenaga dan juga menciutkan nyali. Dokumentasi pun sedikit sulit dengan curah hujan yang semakin deras dan keras. Tapi apapun hasil yang ditampilkan di YouTube, semoga tetap bisa menuntun kawan-kawan tetap bertualang dengan persiapan yang lebih matang. Oke kawan-kawan, ini kita sudah di pos 3, sekarang sudah jam 3:30. Cuman ini kayak pos 3 beda dari pos-pos yang lainnya, agak sedikit tertutup, rapat, tapi bukan rapat yang ngabisin anggaran. Hujan tiba di bulir terakhir, lalu kembali ke langit, tempat manusia menitipkan doa. Tatkala kami juga beranjak meninggalkan pos 3, saya mulai meninggalkan rombongan, mengingat hari yang kian gelap, dan berinisiatif untuk mendirikan tenda lebih dulu. Seketika rombongan tiba, tidak perlu lagi untuk tunggu-menunggu.